Kalau bicara dengan pemain, siapa yang akan diambil dari luar? Kalau pemain-pemain abroad, saya pikir ada 15 pemain yang akan ikut di dalam gerbongnya nanti. Saya tidak bicara. Bung Binder marah total usai Ciro Alves dimasukkan ke dalam skuad timnas Indonesia, pengamat terbelah. Keputusan memasukkan Ciro Alves ke dalam skuad timnas Indonesia kembali memantik api polemik besar. Kali ini, reaksi keras datang dari Bung Binder, pengamat sepak bola nasional yang dikenal blak-blakan, tajam, dan tak pernah setengah-setengah dalam menyampaikan pandangannya. Dalam sebuah tayangan analisis yang langsung viral, Bung Binder tampak marah total, suaranya meninggi, gesturnya tegas, dan kritiknya mengarah langsung pada inti persoalan, arah dan konsistensi proyek timnas Indonesia. Kalau ini rencananya, maka kita sedang mundur selangkah, ujar Bung Binder dengan nada tinggi. Pernyataan itu langsung menyebar luas, memicu perdebatan panas di kalangan pengamat, supporter, hingga mantan pemain. Keputusan pelatih memasukkan Ciro Alves yang dikenal berpengalaman dan matang justru membuka jurang perbedaan pandangan yang semakin lebar. Pengamat terbelah, publik pun ikut terpolarisasi. Amarah Bung Binder yang meledak di ruang publik. Bung Binder bukan sosok baru dalam dunia analisis sepak bola Indonesia. Ia dikenal sebagai figur yang konsisten mengawal isu pembangunan jangka panjang timnas. Karena itu, ketika ia menunjukkan kemarahan terbuka, banyak pihak langsung menaruh perhatian. Dalam analisanya, Bung Binder menegaskan bahwa masalah utama bukan pada kualitas Ciro Alves, melainkan pada pesan yang dikirimkan kepada publik dan pemain muda. Ini bukan soal Ciro jelek atau bagus. Ini soal arah. Kalau sejak awal kita bicara revolusi, regenerasi, dan identitas baru, maka setiap keputusan harus sejalan. Kalau tidak, ya wajar kalau orang bertanya, sebenarnya mau kemana, tegasnya. Nada kritis Bung Binder membuat diskusi melebar. Ia menilai pemanggilan Ciro berpotensi mengaburkan visi besar yang selama ini digaungkan. Dalam proyek tim nasional, menurutnya, konsistensi adalah fondasi. Sekali fondasi itu goyah, efeknya bisa menjalar kemana-mana. Ciro Alves di tengah badai kontroversi. Nama Ciro Alves sendiri sejatinya syarat prestasi dan pengalaman. Ia dikenal sebagai pemain yang memiliki etos kerja tinggi, determinasi kuat, dan kontribusi nyata di level klub. Namun justru karena statusnya itulah, kehadirannya di timnas Indonesia menjadi simbol perdebatan. Apakah timnas membutuhkan pemain berpengalaman untuk hasil instan, atau harus sepenuhnya fokus pada regenerasi? Bung Binder melihat keputusan ini sebagai langkah pragmatis yang berisiko. Pragmatisme tanpa kerangka besar itu berbahaya. Hari ini kita panggil A, besok B, lusa C, tanpa arah yang jelas, ujarnya. Pernyataan ini langsung memantik respons dari pengamat lain yang menilai Binder terlalu idealis. Pengamat terbelah dua kubu. Sejak polemik ini mencuat, dunia analisis sepak bola nasional seolah terbelah menjadi dua kubu besar. Kubu pertama berdiri di belakang Bung Binder. Mereka menilai kritik tersebut valid dan perlu didengar. Menurut kelompok ini, timnas Indonesia tidak boleh terjebak pada keputusan jangka pendek yang mengorbankan fondasi jangka panjang. Kalau setiap kali ada tekanan hasil kita ubah rencana, kapan tim ini benar-benar matang? Ujar salah satu pengamat senior yang sejalan dengan Binder. Mereka khawatir keputusan seperti ini akan menciptakan ketidakpastian bagi pemain muda yang sedang berjuang menembus tim nasional. Di sisi lain, kubu pendukung keputusan pelatih justru melihat amarah Bung Binder sebagai berlebihan. Menurut mereka, sepak bola bukan laboratorium teori. Ini kompetisi, bukan kelas filsafat, kata salah satu analis. Mereka menilai pengalaman Ciro Alves justru bisa menjadi penyeimbang bagi skuad yang relatif muda dan minim jam terbang di laga besar. Arah proyek timnas dipertanyakan. Polemik ini akhirnya bermuara pada satu pertanyaan besar. Apa sebenarnya arah proyek timnas Indonesia saat ini? Bung Binder secara terbuka mempertanyakan konsistensi narasi yang disampaikan ke publik. Ia menilai ada jarak antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Kalau mau bilang ini tim transisi, bilang.
Kalau mau bilang ini tim instan, bilang. Jangan setengah-setengah, katanya. Kalimat ini menjadi kutipan yang paling banyak dibagikan. Publik merasa sedang menyaksikan konflik ide, bukan sekadar perdebatan soal satu pemain. Dampak ke pemain dan ruang ganti. Isu ini juga diyakini berdampak ke internal tim. Pemain muda yang selama ini menunggu kesempatan bisa merasa gamang. Apakah performa dan proses cukup? Atau nama dan pengalaman lebih menentukan? Bung Binder menekankan pentingnya pesan yang jelas. Ruang ganti itu sensitif. Pemain membaca keputusan, bukan hanya mendengar pidato, ujarnya. Dalam sepak bola modern, kepercayaan pemain terhadap proyek adalah faktor krusial. Tanpa itu, sistem sebaik apapun akan rapuh. Respons pelatih dan federasi. Hingga kini, pihak pelatih memilih merespons dengan tenang. Dalam pernyataan singkat, ia menegaskan bahwa pemanggilan Ciro Alves didasarkan pada kebutuhan tim dan evaluasi menyeluruh. Kami membangun keseimbangan. Pengalaman dan energi muda harus berjalan bersama, ujarnya. Federasi pun mencoba meredam polemik dengan menekankan bahwa semua keputusan berada dalam kerangka kepentingan timnas. Namun, pernyataan ini belum sepenuhnya meredakan kritik. Bung Binder tetap pada pendiriannya. Keseimbangan itu bagus, tapi harus jelas porsinya, katanya. Media sosial memanas. Di media sosial, perdebatan berlangsung tanpa henti. Potongan video Bung Binder yang marah total ditonton jutaan kali. Tagar terkait Ciro Alves dan timnas Indonesia mendominasi lini massa. Supporter ikut terbelah, sebagian mendukung Binder, sebagian lagi menilai kritik tersebut tidak konstruktif. Menariknya, banyak supporter yang mengapresiasi satu hal. Diskusi ini menunjukkan bahwa publik peduli. Timnas Indonesia kini bukan lagi sekadar tontonan, tetapi proyek nasional yang setiap detailnya diperdebatkan. Antara idealisme dan realitas. Pada akhirnya, polemik ini memperlihatkan benturan klasik dalam sepak bola, idealisme versus realitas. Bung Binder berdiri di sisi idealisme, konsistensi, arah jangka panjang, dan identitas. Sementara pelatih dan pendukungnya berdiri di sisi realitas, hasil, pengalaman, dan kebutuhan situasional. Tidak ada jawaban mutlak. Sejarah sepak bola penuh dengan contoh keberhasilan dan kegagalan dari kedua pendekatan. Namun satu hal pasti, keputusan memasukkan Ciro Alves telah membuka diskusi yang jauh lebih besar dari sekadar satu nama. Penutup, kontroversi yang menentukan. Amarah Bung Binder mungkin terdengar keras, bahkan bagi sebagian orang berlebihan. Namun di balik itu, tersimpan kekhawatiran yang nyata tentang masa depan timnas Indonesia. Saya marah karena saya peduli, katanya di akhir analisisnya. Apakah keputusan ini akan terbukti tepat atau justru menjadi simbol kebingungan?